Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicolai meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nicolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa silaturahim dalam rangka tidak bisa distempel secara elektronik. Jadi di PBNU itu persuratan sudah menggunakan Ini sudah disampaikan oleh Kisarmidi. Pertama-tama dengan menyampaikan catatan kronologis proses pembuatan surat tersebut. Harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 November itu sudah berlaku 2022 yang menyatakan ada aliran dana 100 miliar ke PBNU yang kala itu dikendalikan oleh Pak Mardani Maming yang kala itu menjabat sebagai bendum. Yang ingin saya tanyakan apa? Lalu pada 2022 sekitar bulan Agustus kita mungkin akan memberikan informasi atau update selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Itu hasil rapatnya. Karena tempo waktu 3 hari itu sudah dilalui, maka surat edaran itu menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya nomor 3, yaitu yang intinya adalah surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pemimpin Kiai
Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus. Agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada. Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicolai meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nicolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru.
Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.